Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini, yaitu hukum cinta kasih. Yesus menjawab kepada pertanyaan seorang ahli Taurat yang bertanya tentang perintah manakah yang paling utama. Salve saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Kiranya damai Kristus selalu beserta kita. Kembali di Amore Channel mengajak, marilah kita bersama-sama belajar dan merenung firman Tuhan yang akan kita ambil dari bacaan hari Jumat tanggal 28 Maret 2025, yaitu Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai dengan 34. Mari kita dahului dengan tanda kemenangan Kristus, tanda kemenangan kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah yang paling utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa, dan bahwa tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksana jawaban orang itu. Maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Para ahli Taurat dan kaum Farisi di zaman Yesus terkenal sebagai kelompok yang selalu berseberangan dengan Yesus. Mereka rajin mencari-cari kesalahan Yesus dan para muridnya dengan mencoba Yesus dengan berbagai macam pertanyaan yang penuh tipu daya. Citra mereka sangat tidak positif menurut gambaran Injil. Namun di mata orang-orang Yahudi, terutama di rakyat biasa, menilai golongan ini sangat bergengsi dan menjadi kebanggaan bagi dirinya sendiri maupun bagi keluarganya. Profesi para ahli Taurat itu terhormat baik di kalangan intelektual maupun kaum agamawan, dan pengaruh besar dalam kehidupan sosial politik. Situasi seperti inilah bisa menimbulkan bahaya penyalahgunaan wewenang dan pengaruh. Apabila mereka bekerja sama dengan pemerintah yang korup, maka mereka akan menjadi orang-orang yang merusak kehidupan masyarakat bawah, masyarakat kecil. Dan keadaan seperti inilah yang ingin dilawan oleh Yesus dalam pengajarannya. Walaupun kehidupan ahli Taurat dan kaum Farisi seperti itu, tetapi selalu ada saja di antara mereka ada orang yang baik, bijaksana, dan tulus serta jujur seperti Nikodemus, seorang Farisi. Bisa baca di dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai dengan 21. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Injil Markus menceritakan ada seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya kepadanya tentang perintah manakah yang paling utama.
Seorang Farisi di mata para murid Yesus pada umumnya adalah orang munafik. Maka pertanyaan seorang ahli Taurat bisa juga disebut sebagai pertanyaan seorang munafik yang hanya ingin mencobai Yesus. Namun hari ini Yesus tidak mengecam orang itu, tetapi memberikan jawaban yang positif dan terjadi dialog yang damai sejuk di antara mereka, Yesus dan orang ahli Taurat itu. Di sini kita bisa melihat bahwa dalam golongan-golongan orang yang sering dilawan oleh Yesus, ternyata ada juga mutiara-mutiara indah yang sungguh-sungguh berniat mencari kebenaran yang sejati. Tidak semua orang Farisi itu munafik, dan juga tidak semua imam dan kaum Levi itu menyalahgunakan jabatannya. Mungkin sekali mereka ini menjadi pendukung Yesus di belakang layar. Sebagai contoh, kita ingat akan dialog antara Nikodemus adalah seorang Farisi dengan Yesus. Kita bisa baca di dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai dengan 21 dan juga Injil Yohanes bab 7 ayat 50 sampai dengan 51. Bagaikan Tuhan menaburkan benih yang baik di tanah yang subur, dan mereka bertumbuh dalam pengharapan yang tertutup di belakang layar. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, Yesus menjawab pertanyaan yang serius itu dengan menunjuk apa yang ditulis di dalam hukum Taurat, yaitu mengikuti Shema. Shema artinya doa harian tradisi Yudaisme. Sebuah doa. Ini kita bisa baca di dalam kitab Ulangan bab 6 ayat 2. Yesus menjawab pertanyaan orang itu bahwa perintah yang paling utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Demikianlah jawab Yesus. Perintah ini juga terdapat atau tertulis di dalam hukum Taurat, yaitu dalam kitab Ulangan bab 6 ayat 5 dan dalam kitab Bilangan bab 19 ayat 18. Namun Yesus menggandakan tekanannya lagi bahwa tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Bisa baca di dalam Injil Markus bab 12 ayat 31b. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, ahli Taurat itu mengakui bahwa jawaban Yesus lebih daripada yang dikatakannya. Sebab dalam jawaban itu bergemalah seruan para nabi bahwa di hadapan Allah dan manusia yang terpenting bukan kurban bakar dan persembahan, tetapi yang terpenting adalah kasih. Tekanan yang diberikan Yesus menunjukkan tuntutan pelaksanaan hukum kasih secara lebih sungguh-sungguh. Kata kunci yang digunakan Yesus adalah segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Bukan hanya separuh-separuh, tapi segenap. Dan hal itu Yesus sendiri melaksanakannya di dalam hidupnya supaya menjadi contoh teladan hidup dalam kepenuhan hukum kasih itu. Dia mencintai Allah Bapa dan manusia hingga titik darah terakhir di atas kayu salib. Jadi Yesus tidak hanya omong atau berbicara saja, tetapi ia sendiri melaksanakan apa yang ia katakan. Namun muncul problem dan dilema pada tekanan yang diberikan Yesus, yaitu tentang bagaimana dengan ibadat, kurban, dan kasih itu. Yesus sama sekali tidak meniadakan kurban atau mau meniadakan kurban, tetapi justru meningkatkan dan menyempurnakannya
sebagaimana ia lakukan sendiri di atas kayu salib. Korban penebus dosa umat manusia satu kali untuk selama-lamanya. Korban yang penuh kasih dan cinta. Maka problem dan dilema itu bisa dipecahkan ketika kita menjadikan ibadat sebagai kebutuhan untuk merayakan iman kepada Allah, dan perbuatan kasih itu sebagai mahkota ibadat. Ibadat tanpa kasih tidak ada artinya, hanya ritual belaka, hanya sebuah rutinitas belaka. Demikian pula kurban harus diwujudkan atas dasar kasih. Sebagaimana kata Injil Yohanes bab 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya bagi sesamanya. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, dalam hidup sehari-hari, barangkali kita sama dengan ahli Taurat itu. Kita bertanya kepada Yesus tentang hukum yang paling utama, hanya sekedar bertanya dan puas dengan jawaban yang bagus, jawaban yang tepat. Kita masih terbatas hanya pada puas, sudah senang dengan jawaban yang bagus. Tapi kita harus mengakui dengan sadar dan jujur, apa yang kita lakukan belum seberapa dibandingkan dengan kasih yang telah kita terima. Kita masih jauh dari itu. Kerelaan kita dalam kasih dan pengorbanan masih syarat dengan muatan perhitungan. Kerelaan kita masih dalam koridor sejauh menguntungkan atau merugikan kita dalam berbuat kasih, dalam berbuat korban. Apalagi mengasihi sesama, lebih-lebih lagi kepada mereka yang menderita dan sengsara, miskin dan tersingkir. Tidak mudah bagi kita untuk melakukannya. Namun kita harus sadar bahwa dalam diri mereka lah Yesus hadir. Dalam diri mereka lah nampak wajah Yesus yang sedang menderita. Maka untuk mengasihi mereka membutuhkan pengorbanan, bukan perhitungan untung atau rugi. Di hadapan Yesus tidak ada istilah untung atau rugi, tetapi hanya ada ketulusan, kejujuran, dan ketaatan melaksanakan kasih dan pengorbanan. Maka di masa tobat puasa ini, saat yang tepat untuk kita bertobat, kita mau merefleksikan diri. Ukurlah diri kita. Apakah kita masih jauh dari kerajaan Allah, atau kita sudah tidak jauh dari kerajaan Allah? Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Yesus kepada seorang ahli Taurat di dalam Injil tadi. Tuhan Yesus tidak peduli dengan masa lalu kita yang cemerlang atau suram, yang terang atau yang gelap. Tuhan hanya ingin agar kita tulus dan jujur, rendah hati dalam beriman, dan hidup dalam kasih. Itu artinya kita hidup dalam kebenaran. Kalau kita hidup dalam kasih, kita hidup dalam kebenaran. Dan kalau kita hidup dalam kebenaran, itu artinya kita hidup dalam pertobatan. Supaya kita bisa bertumbuh dalam kasih dan pengorbanan. Satu hal yang perlu juga kita tidak boleh melupakan itu, bahwa mengasihi sesama manusia juga kita harus merawat, memelihara, menjaga kelestarian alam raya ini. Sebagaimana Allah memberikan kuasa kepada Adam untuk menjaga, merawat, dan memelihara Taman Eden, sehingga ada keharmonisan hidup antara manusia dan alam sekitarnya, yang membawa dampak sukacita bagi manusia itu sendiri, seperti kehidupan Adam dan Hawa di Taman Eden. Demikianlah renungan kita hari ini. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menganugerahkan kepada kami hukum-Mu sebagai penuntun jalan hidup kami. Tuntunlah kami supaya selalu setia kepada hukum kasih-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah keluarga kudus Nazaret Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Semoga Tuhan kita Yesus Kristus selalu memberkati kita semua. Amin. Salam damai kasih Kristus. Salam sehat selalu. Dia More Channel.